Oke, kita langsung aja ya bayangin sebuah skenario yang sangat mungkin terjadi. Sebuah konflik panas meletus di Timur Tengah. Mungkin kedengarannya jauh banget ya, tapi dalam bahasan kali ini kita bakal lihat gimana getarannya tuh kerasa banget sampai ke isi dompet kita di sini, di Indonesia. Yuk kita mulai. Kita buka dengan peringatan yang wow, serem banget ya. Ini bukan cuma gertakan militer biasa loh. Ini tuh sinyal bahaya ekonomi yang super besar yang bisa mengguncang seluruh dunia, termasuk kita. Karena gini, perang zaman sekarang itu bukan cuma soal adu senjata, tapi juga adu duit. Coba deh kita bayangin skenarionya, konflik antara Iran dan koalisi Amerika-Israel memanas dengan cepat. Serangan-serangan mereka bukan lagi cuma ke target militer, tapi udah mulai nyasar ke infrastruktur sipil yang vital, yang penting banget buat kehidupan orang banyak. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah betapa cepatnya konflik ini meluas, nggak terkendali. Ini bukan lagi perang yang cuma terjadi di satu negara. Serangan ke kapal-kapal dagang dan bandara internasional itu artinya dampaknya langsung melumpuhkan nadi kehidupan dan stabilitas di seluruh kawasan itu. Nah, ini nih yang bikin penasaran. Sekutu-sekutu besarnya Iran, kayak Rusia sama China, kok diam aja? Kenapa balasnya cuma kami prihatin di forum PBB dan bukan kirim bantuan militer beneran? Yuk kita coba pahami logikanya. Nah, slide ini ngejelasin bedanya dengan simple banget. Jadi Rusia sama China itu statusnya mitra strategis, bukan sekutu militer. Beda banget loh artinya, nggak ada perjanjian yang mewajibkan mereka buat ikut perang kalau Iran diserang. Hubungan mereka itu murni berdasarkan kepentingan bersama, bukan kewajiban hukum untuk saling membela. Dan buat China, hitung-hitungannya jelas banget. Mereka ini pragmatis abis. Pokoknya menyelamatkan ekonomi dalam negeri itu nomor satu. Jauh lebih penting daripada ngebela rejim di Teheran. Gini deh, Iran itu butuh banget China buat beli minyaknya biar dapurnya tetap ngebul. Tapi China, mereka punya banyak pilihan lain. Jadi posisi tawarnya jelas beda jauh. Oke, sekarang kita pindah ke biang kerok masalah ekonominya nih. Cuma sejalur air sempit, tapi punya kuasa buat menyandra ekonomi seluruh dunia. Gila kan? Jadi, apa sih economic choke point itu? Gampangnya gini, bayangin aja ada satu jalan tol doang buat masuk ke kota super besar. Kalau jalan tol itu ditutup karena ada masalah, macet total kan semuanya? Nah, Selat Hormuz itu persis kayak gitu buat perdagangan dunia. Angkanya 20%. Gede banget itu. Coba deh bayangin, dari 5 kapal tanker minyak yang berlayar di seluruh dunia, salah satunya pasti lewat celah sempit ini. Setiap hari. Makanya, titik ini tuh jadi titik paling rawan, paling krusial buat pasokan energi kita semua. Dan ini efeknya bahkan buat negara sekuat China. Blokade di Selat Hormuz itu bisa kayak vonis mati buat target pertumbuhan ekonomi mereka tahun itu. Ini nunjukin kalau ekonomi segede apapun ternyata rentan banget cuma gara-gara satu titik kecil di peta. Oke, terus gimana ceritanya perang di satu wilayah dan ancaman di Selat Hormuz ini bisa bikin ekonomi seluruh dunia goyang? Yuk kita urut satu persatu. Nah, ini dia kata kuncinya, premi resiko geopolitik. Jadi, harga minyak itu bisa meroket gila-gilaan bukan karena suplainya beneran berhenti loh, tapi karena pasar ketakutan suplainya bakal berhenti. Cuma rasa takut dan cemas aja udah cukup buat bikin harga bensin kita naik. Nah, di sini kita bisa lihat efek dominonya dengan jelas. Mulai dari konflik di Timur Tengah, terus harga minyak dunia naik, akibatnya ongkos produksi dan pengiriman barang jadi mahal. Dan ujung-ujungnya, harga mie instan atau ongkos ojek yang biasa kita bayar ikut-ikutan naik. Kelihatan kan semuanya nyambung? Oke, setelah ngomongin soal global, sekarang kita tarik benang merahnya ke sini, ke rumah kita. Gimana sih semua kejadian gede di luar sana itu bisa ngasih dampak nyata buat kita-kita di Indonesia? Nah, ini pertanyaan paling pentingnya buat kita. Mungkin perangnya ribuan kilometer jauhnya, tapi efeknya bisa langsung ke kantong kita. Gimana caranya? Yuk kita bedah. Slide ini nunjukin medan perang ekonomi buat Indonesia. Jadi, di kolom kiri itu ancamannya, BBM mahal, rupiah anjlok, barang-barang naik harga. Nah, di kolom kanan itu amunisi yang disiapin pemerintah. Bisa dengan nambah subsidi, Bank Indonesia turun tangan, sampai ngasih bantuan sosial buat ngeredam dampaknya. Nah, ini dia rangkumannya. 4 dampak yang paling bakal kita rasain langsung. Pertama, siap-siap isi bensin bakal lebih mahal. Kedua, rupiah melemah. Artinya, barang-barang impor dari HP sampai kedelai buat tahu tempe jadi lebih mahal.
Ketiga, harga kebutuhan pokok sehari-hari ikut naik. Belanja di pasar, ongkos naik angkot, semuanya kerasa. Dan keempat, ekonomi bisa melambat, yang bisa berisiko ke lapangan kerja. Jadi, intinya jelas banget ya, buat kita di Indonesia, perangnya itu bukan perang senjata, tapi perang ekonomi. Medan pertempurannya itu ada di pasar, di pom bensin, dan yang paling utama, di dapur dan anggaran belanja setiap keluarga di seluruh negeri. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini. Kejadian kayak gini tuh ngingetin kita lagi, kalau di dunia yang udah sekoneksi sekarang, masalah di satu sudut dunia, getarannya bisa kerasa sampai ke sudut dunia yang lain. Udah nggak ada lagi yang namanya, itu kan urusan mereka. Ini jadi pengingat penting buat kita semua.